putusan, para terlapor terbukti melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim dengan klasifikasi tingkat pelanggaran berat. Untuk pertimbangan majelis sidang pidana tidak perlu dibacakan. Kode etik dan pedoman perilaku hakim dan jenis sanksi. Kode etik dan pedoman perilaku hakim yang dilanggar oleh majelis hakim, angka 1.1 butir 2, angka 1.1 butir 7, angka 2.1 butir 2, angka 8, dan angka 10. Surat keputusan bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia nomor 047/KMA/SKB 4/2009/02/SKB PKY 4/2009 tentang kode etik dan pedoman perilaku hakim, junto pasal 5 ayat 2 huruf B, pasal 5 ayat 3 huruf C, pasal 6 ayat 2 huruf C, pasal 12 dan pasal 14 peraturan bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Republik Indonesia nomor 02 PBMA 9/2012 dan 02 PBPKY miring 09/2012 tentang panduan penegakan kode etik dan perilaku hakim. Tingkat dan jenis sanksi. Ujian ini sidang terbuka, bisa dibacakan aja sanksinya. Siap. Menjatuhkan sanksi berat kepada terlapor 1, Saudara Erintuah Damani SHMH, terlapor 2, Saudara Mengapul SH, dan terlapor 3, Saudara Heru Anindyo SHMH LLM, berupa pemberhentian tetap dengan hak pensiun, mengusulkan kepada terlapor diajukan ke Mahkamah Agung melalui Majelis Kehormatan Hakim. Rekomendasi Komisi Yudisial mengusulkan penjatuhan sanksi. Komisi Yudisial akan mengirimkan surat kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia perihal usul pembentukan Majelis Kehormatan Hakim yang ditembuskan kepada Presiden, Ketua DPR RI, Ketua Komisi 3 DPR RI, dan para terlapor. Selanjutnya Komisi Yudisial memonitor penjatuhan sanksi. Komisi Yudisial juga akan memonitor usul penjatuhan sanksi Majelis Kehormatan Hakim yang telah diusulkan kepada Mahkamah Agung. Demikian, terima kasih. Oke, ini berita bagus, kabar baik ya buat masyarakat pencari keadilan, supaya hakim yang mengadili perkara itu jangan macam-macam. Ya, pembelajaran yang sangat berharga ini. Jadi tadi dibacakan oleh anggota Komisi Yudisial Majelis Hakim yang mengadili perkara Ronald Tanur di Pengadilan Negeri Surabaya, ya, yaitu melanggar surat keputusan bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia nomor 047/KMA/SKB/4/2009 dan nomor 02/SKB/P.KY/4/2009 tentang kode etik dan pedoman perilaku hakim. Ya. Kemudian yang kedua, melanggar peraturan bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Republik Indonesia nomor 02/PB/MA/9/2012 dan nomor 02/PB/P.KY/09/2012 tentang panduan penegakan kode etik dan pedoman perilaku hakim. Ya. Nah, kita harus lihat dulu apa sih putusannya majelis hakim yang dikenakan sanksi pemberhentian tetap itu, ya. Nah, kita lihat putusan Pengadilan Negeri Surabaya. Saya ambil dari Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, ya, atas putusan PN atau Pengadilan Negeri Surabaya nomor 454 garis miring PID.B/2024 garis miring PN SBY atau Surabaya.
tanggal 24 Juli 2024. Nah, putusan ini diregister tanggal 5 Maret 2024. Hakim ketuanya Erin Tuah Damanik. Nah, hakim anggota ada 2. 1 Mangapul, kedua Heru Hanindyo. Nah, panitra pengganti Siswanto. Nah, amar putusannya yaitu bebas dari dakwaan. Nah, kita penasaran bunyi putusannya apa? Amar putusannya apa? Ini saya bacakan. Mengadili, menyatakan terdakwa Gregorius Ronald Tanur, anak dari Edward Tanur tersebut di atas tidak terbukti. Jadi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama pasal 338 KUHP tentang pembunuhan ini ya. Atau kedua pasal 351 ayat 3 KUHP penganiayaan yang mengakibatkan kematian ini kan. Nah, kemudian atau ketiga ke satu pasal 359 KUHP kelalaian yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dan kedua pasal 351 ayat 1 KUHP ya, penganiayaan ya. Nah, kemudian amar yang kedua membebaskan terdakwa oleh karena itu dari seluruh dakwaan penuntut umum tersebut di atas. Nah, jadi terdakwa ini dibebaskan dari seluruh dakwaan penuntut umum. Nah, kemudian ketiga, amar ketiga memerintahkan terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan. Jadi terdakwa harus dibebaskan, itu perintah hakim dalam amar putusan ini. Kemudian keempat, memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya. Jadi hak-hak terdakwa ini dipulihkan dari kedudukan dan harkat serta martabatnya. Kemudian amar yang kelima menetapkan barang bukti berupa 1 unit mobil Innova Reborn diesel nopol B1744 VON tahun 2020 warna abu-abu metalik, 1 potong hoodie warna abu-abu, 1 pasang sandal warna hitam, 1 buah topi warna hitam, 1 unit HP merek Samsung dikembalikan kepada terdakwa Gregorius Ronald Tanur. Nah, jadi barang buktinya ini ada mobil Innova, ada handphone, ya ini dikembalikan kepada terdakwa Gregorius Ronald Tanur. Nah, kemudian barang bukti lainnya ya ada macam-macam, ini dikembalikan kepada pemiliknya masing-masing. Nah, kemudian ada 1 botol minuman keras, ada 1 helai baju warna merah, ada 1 buah celana pendek warna hitam, ada 1 buah celana dalam warna krem, ada 1 buah bra Brenda warna merah, dirampas untuk dimusnahkan. Nah, kemudian membebankan biaya perkara kepada negara. Ya. Nah, ini dibacakan pada tanggal 24 Juli 2024. Nah, itu putusan Majelis Hakim perkara Ronald Tanur di Pengadilan Negeri Surabaya. Pada intinya membebaskan terdakwa Ronald Tanur dari dakwaan jaksa penuntut umum. Nah, kemudian karena ini tidak memenuhi rasa keadilan bagi keluarga korban, ya, maka kemudian keluarga korban itu melaporkan majelis hakim yang mengadili perkara Ronald Tanur ini ke Komisi Yudisial. Dan tadi sudah kita dengarkan bersama-sama bahwa majelis hakim yang mengadili perkara Ronald Tanur ini diberikan sanksi yang sangat berat, yaitu diberhentikan tetap. Komisi Yudisial ini mengusulkan kepada Majelis Kehormatan Hakim agar mengadili secara etik atau membentuk ya majelis etik untuk menyidangkan 3 majelis hakim ini agar diberikan sanksi
pemberhentian atau pemecatan. Nah, apa saja pasal yang dikenakan? Tadi kita sudah simak sama-sama ada 2 peraturan yang digunakan oleh Komisi Yudisial dalam memberikan sanksi kepada 3 majelis hakim yang mengadili perkara Ronald Tanur di Pengadilan Negeri Surabaya. Keputusan bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia nomor 047 /KMA/SKB/4 Romawi /2009 dan nomor 02 SKB/P.KY/4 Romawi /2009 tentang kode etik dan pedoman perilaku hakim. Tadi sudah saya catat pasal-pasal yang dikenakannya yang dibacakan oleh anggota Komisi Yudisial tadi. Yang pertama yaitu angka 1.1 butir 2. Hakim wajib tidak memihak baik di dalam maupun di luar pengadilan dan tetap menjaga serta menumbuhkan kepercayaan masyarakat pencari keadilan. Berarti kalau majelis hakim yang mengadili perkara Ronald Tanur tersebut melanggar angka 1.1 butir 2, di mana dalam angka 1.1 butir 2 ini bahwa hakim wajib tidak memihak. Berarti setelah melalui pemeriksaan oleh Komisi Yudisial, majelis hakim yang memeriksa Ronald Tanur ini, yang mengadili perkara Ronald Tanur ini berarti terbukti berpihak. Berpihak kepada siapa? Tentu kalau putusannya bebas berarti berpihak kepada terdakwa. Itu penilaian saya. Kemudian yang kedua, majelis hakim juga melanggar angka 1.1 butir 7. Apa itu butir 7? Saya bacakan. Hakim dilarang bersikap, mengeluarkan perkataan atau melakukan tindakan lain yang dapat menimbulkan kesan memihak, berprasangka, mengancam, atau menyudutkan para pihak, atau kuasanya, atau saksi-saksi, dan harus pula menerapkan standar perilaku yang sama bagi advokat, penuntut, pegawai pengadilan, atau pihak lain yang tunduk pada arahan dan pengawasan hakim yang bersangkutan. Nah, jika majelis hakim yang mengadili perkara Ronald Tanur dinilai melanggar angka 1.1 butir 7 keputusan bersama Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, nah berarti hasil pemeriksaan majelis hakim yang mengadili perkara Ronald Tanur berarti terbukti sikapnya dalam mengadili perkara Ronald Tanur. Majelis hakim ini telah mengeluarkan sikap atau perkataan atau tindakan yang dianggap memihak, yang dianggap berpihak. Lagi-lagi, berpihak kepada siapa? Karena putusannya Ronald Tanur dibebaskan, berarti sikap, tindakan, dan perkataan majelis hakim dalam bersidang mengadili perkara Ronald Tanur dianggap berpihak kepada terdakwa. Itu penilaian saya. Kemudian yang ketiga, majelis hakim ini melanggar angka 2.1 butir 2. Hakim harus memastikan bahwa sikap, tingkah laku, dan tindakannya baik di dalam maupun di luar pengadilan selalu menjaga dan meningkatkan kepercayaan masyarakat, penegak hukum lain, serta para pihak berperkara. Sehingga tercermin sikap ketidakberpihakan hakim dan lembaga peradilan. Impartiality. Nah, jika majelis hakim yang mengadili perkara Ronald Tanur dianggap melanggar angka 2.1 butir 2, berarti setelah dilakukan pemeriksaan, majelis hakim berarti terbukti sikap, tingkah laku, dan tindakannya saat mengadili perkara, saat bersidang mengadili perkara Ronald Tanur, terbukti ada keberpihakan
Kepada siapa berpihakannya? Jelas kalau putusannya Ronald Tanur bebas dari dakwaan berarti berpihak kepada terdakwa. Waduh, ini semuanya ini berpihak kepada terdakwa, ya, pelanggaran-pelanggaran yang dibahasakan ini. Ya. Kemudian yang keempat, melanggar angka 8. 8.1, hakim berkewajiban mengetahui dan mendalami serta melaksanakan tugas pokok sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya hukum acara, agar dapat menerapkan hukum acara secara benar dan dapat memenuhi rasa keadilan bagi setiap pencari keadilan. Nah, berarti terbukti majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Ronald Tanur ini dalam putusannya, ya, berarti tidak mampu menerapkan hukum secara benar sehingga tidak dapat memenuhi rasa keadilan bagi pencari keadilan. Itu 8.1. Kemudian 8.2. Hakim harus menghormati hak-hak para pihak dalam proses peradilan dan berusaha mewujudkan pemeriksaan perkara secara sederhana, cepat, dan biaya ringan. Nah, berarti majelis hakim yang memeriksa perkara Tanur ini, mengadili perkara Ronald Tanur ini, berarti tidak menghormati hak-hak para pihak dalam proses persidangan. Nah, berarti siapa yang tidak dihormati? Nah, bisa saja yang tidak dihormati adalah keluarga korban, ya, atau saksi-saksi yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum. Karena tugas penuntut umum adalah menuntut dengan menghadirkan saksi-saksi saat pembuktiannya, dan kemudian tidak dihormati oleh majelis hakim yang mengadili perkara Ronald Tanur ini. Kemudian 8.3. Hakim harus membantu para pihak dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, berarti, ya, majelis hakim yang mengadili perkara Ronald Tanur ini, berarti hakim ini, ya, setelah dilakukan pemeriksaan oleh Komisi Yudisial, terbukti tidak ada upaya untuk mengatasi segala hambatan atau rintangan untuk mewujudkan peradilan yang sederhana. Itu. Nah, kemudian 8.4. Ketua pengadilan atau hakim yang ditunjuk harus mendistribusikan perkara kepada majelis hakim secara adil dan merata, serta menghindari pendistribusian perkara kepada hakim yang memiliki konflik kepentingan. Berarti setelah melalui pemeriksaan KY ini terbukti hakimnya ini dipilih setelah melalui kong kali kong, setelah melalui negosiasi ini kalau begini. Oke. Kemudian berikutnya melanggar angka 10, ya. Keputusan bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI. Apa itu angka 10? Angka 10 ini ada 4 poin. 10.1. Hakim harus mengambil langkah-langkah untuk memelihara dan meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kualitas pribadi untuk dapat melaksanakan tugas-tugas peradilan secara baik. Nah, berarti setelah melalui pemeriksaan, berarti majelis hakim ini, ya, pengetahuannya itu kurang dan tidak ada langkah-langkah, ya, untuk meningkatkan pengetahuan atau keterampilan dan kualitas pribadi atau keterampilan. Nah, berarti bisa jadi hakim ini memang setelah melalui pemeriksaan itu track recordnya itu tidak pernah mengikuti kegiatan-kegiatan yang meningkatkan kemampuan atau keterampilan hakim. Atau bisa jadi meskipun keterampilannya itu ada, tetap yang namanya otak korup ya korup. Jadi di otaknya itu uang, bisa jadi kan. Kemudian 10.2. Hakim harus secara tekun melaksanakan tanggung jawab administratif dan bekerja sama dengan para hakim dan pejabat pengadilan lain dalam menjalankan administrasi peradilan. Nah, berarti terbukti hasil pemeriksaan ini, hakim ini tidak tekun melaksanakan tanggung jawab administratif, berarti asal-asalan, administratifnya tidak tertib. Nah, kemudian 10.3. Hakim wajib mengutamakan tugas yudisialnya di atas kegiatan yang lain secara profesional. Nah, berarti hasil pemeriksaan majelis hakim itu tidak mengutamakan tugas yudisialnya.
di atas kegiatan lain. Berarti mengutamakannya kalau ada uangnya saja, mungkin kalau ada pesanan. Itu. Kemudian 10.4. Hakim wajib menghindari terjadinya kekeliruan dalam membuat keputusan atau mengabaikan fakta yang dapat menjerat terdakwa atau para pihak, atau dengan sengaja membuat pertimbangan yang menguntungkan terdakwa atau para pihak dalam mengadili suatu perkara yang ditanganinya. Nah, berarti setelah melalui hasil pemeriksaan, majelis hakim yang mengadili atau memutus Ronald Tanur bebas ini, setelah melalui hasil pemeriksaan, majelis hakim ini telah melakukan kekeliruan dalam membuat keputusan, serta mengabaikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, sehingga yang seharusnya terdakwa Ronald Tanur ini diputus bersalah, kemudian ini dibebaskan dari dakwaan jaksa penuntut umum. Itu berarti sudah terbukti. Sehingga komplit sudah ya bahwa majelis hakim yang mengadili Ronald Tanur ini telah melanggar keputusan bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia. Keputusan Komisi Yudisial terhadap majelis hakim yang mengadili perkara Ronald Tanur ini, di mana keputusannya itu memberhentikan tetap majelis hakim ini, ya, ini menjadi pelajaran yang sangat berharga dan ini menjadi pionir ya, atau menjadi contoh ya, atau bisa dibilang jurisprudensi. Nah, saya berharap keputusan Komisi Yudisial yang memberikan sanksi pemberhentian secara tetap kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Ronald Tanur, saya berharap bisa dilakukan, bisa dikenakan terhadap hakim, majelis hakim yang mengadili perkara kasus Pina, yang menghukum bersalah 8 terpidana itu. Nah, saya berharap ya, Komisi Yudisial juga memberikan sanksi berat kepada majelis hakim yang mengadili 8 terpidana kasus Pina pada tahun 2016 dan 2017. Mulai dari Hakim Pengadilan Negeri Cirebon, Hakim Pengadilan Tinggi Bandung, dan Hakim Kasasi Mahkamah Agung. Semuanya itu harus diberikan sanksi. Nah, supaya majelis hakim baik di tingkat Pengadilan Negeri Kota Cirebon maupun Pengadilan Tinggi Bandung maupun Hakim Kasasi Mahkamah Agung agar diberikan sanksi, maka keluarga terpidana ini harus segera melaporkan hakim-hakim yang mengadili perkara kasus Pina yang menghukum bersalah 8 terpidana itu. Nah, kenapa saya dorong keluarga terpidana ini harus segera melaporkan? Karena ada kesamaan dalam pelanggarannya. Di antaranya, ya, saya sudah mempelajari ya putusan 8 terpidana itu. Baik putusan nomor 16 PID atas nama Saka Tatal maupun putusan nomor 3 PID atas nama Ripaldi Aditya dan Eko Ramadhani maupun putusan nomor 4 PID atas nama Hadi Saputra dan kawan-kawan termasuk Sudirman, 5 terpidana. Di dalam putusan itu saya pelajari, pertama, tidak ada bukti yang saintifik yang mengarah kepada 8 orang itu melakukan tindak pidana, baik pidana pembunuhan berencana maupun pidana persetubuhan terhadap Pina. Yang kedua, tidak ada saksi-saksi, ya, keterangan saksi-saksi, baik saksi dari penuntut umum maupun saksi mahkota, maupun saksi mahkota yang sebelumnya sudah divonis kemudian menjadi saksi, itu semua keterangan saksi tidak ada yang menerangkan bahwa mereka ini melakukan tindak pidana dan saksi-saksi itu melihatnya, tidak ada, gitu loh. Nah, jadi saksi-saksi ini tidak ada yang mengarah kepada para terpidana melakukan tindak pidana, tetapi hakim tetap memutus. Tidak ada bukti yang saintifik mengarah kepada 8 orang itu, tetapi hakim tetap memutus bersalah seumur hidup pula lagi kan, kecuali Saka Tatal. Kemudian 6 handphone
yang dijadikan barang bukti dalam putusan 8 terpidana itu tidak ada yang dibuka. Termasuk handphonenya Pina juga tidak dibuka. Kemudian CCTV berdasarkan keterangan saksi dari Gugun Gumilar dan Dodi Irwanto itu mereka mengecek CCTV di lokasi kejadian namun belum dibuka. Berarti CCTV ini tidak dibuka. Kemudian barang bukti yang digunakan untuk menghantam atau menganiaya korban Eki maupun Pina, di situ ada barang bukti bambu yang dalam dakwaannya itu digunakan untuk menganiaya korban. Tetapi barang bukti bambu itu tidak dilakukan sidik jari. Sehingga siapa yang memegang, siapa yang menganiaya menggunakan bambu itu tidak jelas. Ya, karena tidak dilakukan sidik jari. Tetapi hakim tetap memutus. Kemudian yang keempat, ada sperma. Sperma itu tidak dilakukan tes DNA. Tetapi satu sperma yang ditemukan di tubuh Pina itu digunakan sebagai alat bukti ya untuk menghukum 7 terpidana dianggap terbukti melakukan persetubuhan terhadap Pina karena ditemukan sperma di tubuh Pina. Padahal sperma itu tidak dilakukan tes DNA. Jadi tidak tahu itu sperma siapa, tetapi 7 orang itu dinilai terbukti melakukan persetubuhan terhadap Pina. Ini kan parah semuanya ya. Jadi tidak ada alat bukti yang saintifik, saksi-saksi pun tidak mengarah kepada 8 orang itu ya. Kemudian banyak alat bukti yang tidak dibuka seperti CCTV, HP kan, tidak dilakukan tes DNA, sperma, kemudian tidak dilakukan sidik jari barang bukti, tetapi tetap majelis hakim yang mengadili perkara tersebut memutus 8 orang itu bersalah, 7 orang dihukum seumur hidup dan 1 orang Sakatatal dihukum 8 tahun penjara. Jadi ada kesamaan ya ini mengenai kekeliruan hakim dalam membuat keputusan, ini ada kesamaan, mengabaikan fakta-fakta persidangan. Nah, satu lagi, dalam putusan Sakatatal ada saksi yang meringankan Sakatatal, yaitu saksi Sadikun dan Muhammad Irfan. Dalam kesaksiannya Sadikun dan Muhammad Irfan itu mengaku atau menerangkan bahwa mereka itu bersama Sakatatal di malam kejadian itu sampai pagi di rumah neneknya Sakatatal. Tetapi keterangan yang meringankan Sakatatal itu diabaikan oleh hakim. Sehingga saya melihatnya di sini hakim mengabaikan fakta-fakta persidangan dan sengaja melakukan kekeliruan dalam membuat keputusan. Jadi ada kesamaan, kesalahan-kesalahan hakim, pelanggaran-pelanggaran hakim yang mengadili perkara 8 terpidana kasus Pina ini ada kesamaan dengan majelis hakim yang mengadili perkara Ronald Tanur. Nah, sebagai contohnya hakim yang mengadili Ronald Tanur ini sudah diberikan sanksi berat yaitu diberhentikan. Nah, begitu juga ya keluarga terpidana harus segera melaporkan majelis hakim yang mengadili perkara kasus Pina itu, yang menghukum 8 orang itu bersalah, harus segera dilaporkan agar diberikan sanksi yang sama. Saya berharap sekali lagi keluarga terpidana segera melaporkan, majelis hakim yang mengadili perkara kasus Pina ini segera diproses dan diberikan sanksi yang sama seperti majelis hakim yang mengadili perkara Ronald Tanur, yaitu diberhentikan secara tetap. Demikian.